Sahabat Sari dimanapun berada, kita akan mencoba hari ini simulasi menghitung bagaimana kilas balik aksi bela Islam 212 tahun 2016, klaim dengan data lapangan apakah relevan atau ada selisih yang sangat jauh. Nah, hari ini saya akan simulasikan dan teman-teman juga bisa mencobanya di rumah, supaya teman-teman juga mengedukasi diri teman masing-masing, bisa membaca situasi juga dengan angka dan data. Jadi tidak ada lagi hari ini orang-orang atau ba'alawi atau muhibin yang mengklaim rame, kemudian jutaan orang, ya udah nggak lagi lah ya. Ini sudah ada kemajuan zaman, teknologi dan keilmuan yang mumpuni di bidang analisis perhitungan kerumunan ataupun kepadatan orang. Oke, kita simak sama-sama teman-teman. Ya, baik teman-teman, kita akan hitung ya. Kita akan hitung terkait tentang masa 212 yang ada di tahun 2016 ya. Kita akan berhitung secara presisi, kita akan kilas balik dan kita akan hitung ulang klaim mana yang betul-betul ilmiah dan bisa dibuktikan secara keilmuan dengan teknologi-teknologi yang ada zaman sekarang ini, sehingga tidak ada lagi framing-framing ke depan ketika acara-acara haul atau acara reuni-reuni lagi yang sejenisnya, mereka bisa mengklaim sekian juta, sekian ratus ribu, ataupun sekian inilah jumlah ya, yang ingin mereka framing sebagai memperkuat legitimasi mereka. Namun stop. Saat ini kita akan bantah dan kita akan cross check datanya langsung secara keilmuan dan tidak bisa untuk mengelak ataupun mengada-ngada angka yang dipublikasikan di seluruh sosial media ataupun secara publik. Jadi sekarang ini sudah nggak bisa lagi seperti dahulu tahun 2016 mengklaim 7,5 juta, 8 juta, 10 juta dan seterusnya. Ya, kita bisa cross check dan saya akan mempresentasikan, akan memberikan sebuah tutorial, jadi teman-teman juga bisa melakukan pengecekan langsung di rumah ketika ada sebuah narasi yang mengklaim suatu acara sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, atau sekian juta yang hadir hanya untuk memperkuat legitimasi mereka. Ya, ini kita akan mengedukasi ke teman-teman supaya tidak mudah membaca atau tidak mudah mengkonsumsi framing yang mereka buat hanya untuk memperkuat legitimasi mereka, yang hanya memperkuat otoritas mereka, yang kita hanya sebagai warga biasa yang tidak tahu apa-apa ya, kita biasanya hanya menerima satu opini tapi tidak mampu atau tidak mau untuk meng-cross check kebenarannya seperti apa. Baik, ini teman-teman juga bisa menggunakan studi di rumah, bisa menggunakan handphone, tapi lebih enak itu bisa menggunakan PC ataupun laptop ya, lebih mudah. Itu nanti menggunakan aplikasi berbasis web, dan aplikasi ini juga yang sering digunakan oleh jurnalis-jurnalis untuk menghitung kerumunan. Kalau yang kemarin kita bahas itu adalah terkait tentang rumus tentang metode analisis kepadatan kerumunan ya. Dengan kita melihat gridnya Monas seperti apa, grid suatu wilayah berapa, kemudian hitung densitasnya per orang per meter persegi berapa. Nah, ini kita akan coba aplikasikan kepada aplikasi ya. Kita akan coba praktekkan kepada aplikasi supaya teman-teman juga bisa meng-cross check langsung kalau ada klaim jumlah peserta yang dibuat-buat, dilebih-lebihkan ya, seolah-olah itu acara sukses, acara hebat, banyak mengumpulkan massa, banyak pengaruhnya dan lain-lain. Nah, untuk itu bisa teman-teman praktekkan juga kalau ada acara haul Habib ke depan ya, atau tahun depan teman-teman bisa gunakan untuk cross check jumlah peserta 212, teman-teman juga sudah bisa menggunakannya. Baik, langsung kita mulai saja. Saya akan share. Nah, ini teman-teman ya, kita akan menggunakan namanya aplikasi www
www.mapchecking.com ya. Ini nanti akan mengetahui peta mana saja, lokasi mana saja yang kita akan jadikan sebuah deteksi kerumunan. Ya, ini aplikasi crowd counting tool ya. Jadi ini sudah akurat yang disesuaikan dengan keilmuan, didukung dengan teknologi masa kini. Baik, ini langsung saja saya akan perbesar. Kita akan melihat di titik sentral di sini. Kita akan hitung dulu di Tugu Tani. Oke, ini Tugu Tani ya. Oke. Sepanjang Tugu Tani kita akan hitung. Kita bisa menghitung, tinggal klik saja, klik kiri teman-teman. Nah, seperti ini. Kan nanti yang tidak digunakan adalah ininya ya, rumput ya, rumput tidak digunakan. Oke, kalau kita bicara Tugu Tani berarti batas ini aja. Bundaran Tugu Tani ya. Yang akan kita gunakan. Oke. Nah, Tugu Tani sampai sini aja batasnya. Atau tambahkan lagi sampai sini nggak apa-apa lah. Ya, ini Tugu Tani nih. Oh, ini udah menteng ya. Oke, bundaran aja, kita fokus ke bundaran ya. Kita fokus ke bundaran Tugu Tani saja. Oke, ini hanya menggunakan jalan saja teman-teman. Tidak menggunakan rumput ya. Kita perbesar lagi supaya detail. Oke, tidak menggunakan rumput ya. Sebentar, ini diginiin dulu berarti. Nah, oke. Diginiin dulu, ini ke sini. Kita tidak memakai rumput ya. Oke. Tidak menggunakan rumput. Ini hanya menggunakan jalannya ya. Oke, Tugu Tani sampai sini. Ini dikesiniin. Oke, Tugu Tani ya. Oke, Tugu Tani. Ini diterusin ke sini. Oke, Tugu Tani semua dipakai ya. Tugu Tani semua dipakai. Oke, kemudian kita lihat Tugu Tani ini areanya berapa? Ternyata 8.689. Oh, baru 13.000 kerumunannya. Sorry, ini ada kelebihan tuh. Nah, berkurang lagi tuh. Karena tadi memakai trotoar ya, memakai gedung ya. Oke, di bawah sini. Oke, area Tugu Tani 11.842 orang kerumunannya dengan densitasnya 1,5 orang per meter persegi ya. Ini luasnya 7.895 meter persegi. Oke, kemudian kita lanjut ke jalan sebagian Kebon Siri berarti. Oke, sebagian Kebon Siri kita pakainya segini aja coba. Oke, sebagian Kebon Siri dulu. Oke. Kemudian kita masuk ke Gambir sampai sepanjang Medan Merdeka Timur. Oke. Ini sudah masuk Gambir ya. Ini kalau belok sini ke Gambir. Kenapa begini? Sampai ke Gambir ya. Oke, ini tahap 1 dulu. Nanti kita gabung-gabungkan. Ya. Nanti kita gabungkan dengan titik yang lain ya. Oke, ke sini. Kok begini? Oke. Oke, ini agak saya lebar-lebarin nih sebenarnya tuh. Tuh, saya lebar-lebarin sebenarnya tuh. Ya. Oke, ke sini ya. Terusin lagi. Bicaranya kan sepanjang jalan Merdeka Timur ya. Kita nggak ambil rata semua ya, kita ambil rata semua ya. Pastikan itu ada ada lalu lintas yang mengarah ke situ gitu ya. Jadi pasti akan ada rekayasa lalu lintas ke Tugu Tani
kemudian sebagian di Kebun Sirih, ini data dari Polda ya. Kemudian ini jalan ke Gambir, sepanjang jalan Gambir, oke, sampai ke sepanjang Merdeka Timur. Oke, ini saya tidak membatasi lalu lintas yang boleh atau yang tidak ditutup lokasinya ya. Oke, itu baru 58.464 ya. Dengan luasnya 38.976. Oke, kita mau akan kejar ke angka 7 juta ya, 7,5 juta. Kita akan kejar itu. Nah, kemudian kita yang berikutnya bagian kedua adalah Jalan Titian Indah sampai Silang Monas Timur Laut. Oke. Merdeka Timur. Oke. Ke sini berarti ya. Oke, ke sini. Saya potong dulu. Ini ya, Jalan Titian Indah nih ya. Kita akan ke sini. Oke. Ke sini. Kemudian belok ke sini ya. Ini habisin aja nggak apa-apa nih. Sampai sinilah. Ya, batasnya sampai sinilah ya. Nanti kan sini masih ada lagi nih. Silang Monas Timur Laut juga masih ada kan. Kita sampai sini aja nih. Kita akan belok ke Jalan Titian Indah. Ke sini ke Titian Indah. Belok ke sini ya. Ini ke sini dulu. Oke. Ini ke sini. Oke, kita akan belok langsung ke Jalan Titian Indah. Oke, terus ke Titian Indah. Terus ya ke Titian Indah sepanjang Jalan Titian Indah. Informasi yang berasal dari Polda ya. Oke, masih terus. Ya, masih terus. Oke, masih terus. Berarti di sini kita stop ya. Karena sampai dengan Jalan Titian Indah. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Ini baru 72.630 ya. Dengan luas 48.420. Wow, masih jauh 7,5 juta. Ya, kita akan coba lagi gali lagi ya, kita akan coba lagi menelusuri. Yang ketiga, dua arah Jalan Silang Monas Tenggara. Oke, berarti dua arah Silang Monas Tenggara, ini dua arah berarti ya. Yang dipakai berarti ini dua arah dipakai. Oke. Kemudian dua arah Jalan Silang Monas Tenggara. Oke, itu dipakai. Kita akan coba hitung dulu. Berarti dari mana nih? Dari sini ya. Mana nih dua arah berarti. Oke. Batasnya sini ya, batasnya sini. Dua arah Silang Tenggara. Oke, kita pakai batasnya sini. Kita belokin ke sini ya. Kita belokin. Ini dua arah dipakai ya. Ini dua arah dipakai nih. Ya, dua arah dipakai. Tuh, kita nggak pakai yang rumput ya. Ini dipakai. Ini ke sini. Ini ada trotoar ya. Ini ada trotoar. Oke. Kita langsung tarik lagi. Tarik lagi ke sini. Oke, tarik lagi ke sini. Oke. Tarik lagi ke sini. Nah, ini ya. Ini batasnya. Itu kita cek. Itu baru 93.577 orang. Ya. Itu baru 62.385 meter persegi area yang dipakai. Oke, sekarang kita agak menjauh dikit. Oke, agak menjauh dikit. Oke, sudah ketemu ya. Ini long march ya. Sudah kita hitung. Nah, sekarang kita coba pindah ke lokasi
Silang Monas Barat Laut, dan Medan Merdeka Utara. Nah, ini dipakai juga nih. Yang kolam ya. Yang kolam juga dipakai. Oke, ini dipakai juga. Nah, ini semua area juga dipakai nih. Nah, ini semua area dipakai nih. Oke. Ini semua area dipakai. Di kolam kan, yang ada bundaran ya. Yang ada bundaran dipakai juga. Ini juga dipakai. Ini juga dipakai, ini juga dipakai. Oke. Nah, ini juga dipakai. Jalan Titian Indah ini dipakai. Oh, sampai sini Titian Indah ya. Sepanjang Titian Indah dipakai. Oke. Berarti ini juga dipakai. Tuh, Titian Indah. Masih sampai sini ternyata Titian Indah. Besar juga ya Titian Indah ya. Oke. Ini ya. Oke, Titian Indah dipakai. Kemudian Silang Merdeka Bayat Darat, Merdeka Daya Barat ya. Ini dipakai semua teman-teman. Ya, dipakai semua sampai ke Bundaran Tamrin ya. Kita akan pakai. Ini dipakai ya menuju ke Bundaran Tamrin. Oke, ini dipakai sampai sini dulu sementara. Oke, dipakai. Ini juga pastinya dipakai Silang Monas Barat Daya. Ya. Ini dipakai juga nih. Oke. Oh, ini mah enggak ya. Ini di sini. Oh, ini ke sini. Ini ke sini, ini enggak dipakai. Oke. Ini luasnya sudah 185 orang. Baru 185.000 orang, teman-teman. Ya, masih jauh nih, kayaknya ke 7.500.000 ya. Ini sudah 123.403 meter persegi. Oke, kita akan tambah lagi datanya. Ini sentral dipakai semua. Ini saya langsung aja diklik nih. Saya langsung aja eksekusi di sini. Oke. Ini dipakai. Ini belok. Ini juga belok. Oke. Oke, langsung ke sana muter. Ini dipakai. Ini dipakai. Jalan Titian Indah itu muter dia. Ternyata. Jadi harus diputarkan seperti itu. Nah, ini air mancur juga dipakai nih. Oke, ini Titian Indah masih terus. Oke, Titian Indah masih terus. Masih terus. Oke. Oke ya. Ini sudah berapa ya? Kita hitung. Baru 229.000 orang. Artinya 152.667 meter persegi. Ya. Kita masih jauh menghitung karena masih ada bagian yang belum kita deteksi teman-teman ya. Oke, ini ke sini dulu. Oh, udah penuh nih ya. Oke. Ini ke sini.
Ini ke sini, ini ke sini. Oke. Nah, ini dipakai. Full juga yang dipakai. Sampai sinilah ya. Batasnya sampai sini aja. Oke. Ini kemungkinan ada dipakai juga nih kemungkinan nih. Saya tambahin lagi lah. Ini banyak toleransi teman-teman ya. Ini banyak toleransi nih. Ini juga dipakai, Medan Merdeka juga dipakai. Ini dipakai juga ini di sini nih. Ini dipakai Medan Merdeka. Medan Merdeka Utara dua-duanya teman-teman ya. Merdeka Utara dua-dua dipakai. Artinya yang wilayah yang berseberangan ataupun dua arah itu dipakai semua ya. Jalannya luas kan dia. Oke. Medan Merdeka sampai sini dulu. Oke, Merdeka Utara. Ini nggak dipakai teman-teman ya. Yang dipakai. Terus kemudian Silang Monas Barat Laut. Ya. Silang Monas Barat Laut. Oke, dipakai juga. Oke, ini ke sini. Terus dipakai. Oke, ini dipakai semua. Oke. Kita terusin lagi. Ini sampai sini terusin. Medan Merdeka Utara dipakai juga, terusin. Ini juga terusin. Kemudian ini juga terusin. Ya, sampai nanti ketemu di titik yang kedua. Oke, sampai ketemu yang di sini. Ya, ini juga sama. Ini ngumpul di sini. Ini ngumpul di sini. Dan ini ngumpul di sini. Oke, titik temu di sini. Titik temunya di sini lagi. Oke, ini nggak dipakai. Tapi nggak apa-apa lah sampai sini. Mungkin ada jamaah yang ke situ kan. Ada jamaah yang sholat Jumat ke situ. Nggak apa-apa, ini banyak toleransi ya teman-teman. Ya, yang saya kasih ini banyak toleransi wilayah-wilayah loh ya. Yang tidak diakui di Polda, ini saya masukin ke sini. Oke, sekarang kita ke Jalan Merdeka Barat. Dua sisi dipakai. Ya, dua sisi dipakai. Berarti ini, masuk ke sini bentar. Ternyata masuk ke sini. Ini berkumpul ke sini. Nah, kita pakai. Oke, ke sini lagi. Nah, ini ke sini. Nah, ini udah berapa teman-teman? Kita cek dulu ya. Baru 348.000 orang. Dan 232.000, berapa tuh? 66 meter persegi yang dipakai. Nah, ini dengan kepadatan 1,5 orang per meter persegi. Karena buat sholat, buat duduk, supaya nyaman ya. Oke, kita lanjut lagi. Ke sini lagi, ini kan dua sisi dipakai kan? Nah, ini saya anggap semua sisinya dengan rapat loh ya, artinya dengan jarak yang sesuai dengan densitasnya 1,5 orang per meter ya. Jadi saya nggak menghitung itu ada lowong-lowongnya karena ini luas, wilayah terbuka dan luas sehingga saya anggap ini tertata dengan rapi kayak orang berbaris-berbaris ya. Ini toleransinya itu ya. Karena saya nggak melihat di sini ada peluang ataupun kelonggaran yang sangat signifikan. Ya, nggak ada. Semua rapat saya anggapnya, walaupun memang ada di foto-foto yang beredar di internet, itu juga foto-fotonya ada yang menggunakan
mobil, ada yang mobil ambulan, ada yang mobil ini segala macam gitu ya. Oh kegeser bentar, ini kegeser. Oke lah. Ya, jadi apa namanya? Saya anggap ini tidak ada kelonggaran apapun. Saya ulangi, ini saya anggap tidak ada kelonggaran apapun. Sehingga ini ibaratkan dari tugu tani sampai muterin Gambir, sampai muterin Medan Timur, Utara, Barat, mengelilingi, kemudian itu segala macamnya, itu sama kayak baris berbaris. Jadi tidak ada selah. Ini yang saya hitungkan ya. Oke, masuk udah ketemu ke Bundaran Tamrin ya. Jalan Budi Mulya kita anggap sampai mana ya? Sampai sini aja. Sinilah ya. Toleransi nggak apa-apa lah ya. Dah tuh segitu aja Budi Mulya. Budi Kemuliaan maksudnya. Oke, ini bundaran apa namanya? Bundaran apa namanya? Bundaran Tamrin. Ya, Bundaran Tamrin. Oke, Bundaran Tamrin. Kita mau sampai mana Tamrin nih? Ini Bundaran Tamrin ya. Merdeka Selatan ini full. Merdeka Selatan udahlah ya, saya full lah daripada saya bikin dua ini, anggaplah ada yang di foto, ada di tengah-tengah lah ya, biar cepat kita. Karena ini kebanyakan identifikasi ya. Nah, ya semuanya lah, nggak apa-apa. Oh iya, sampai ke Dubes. Ya, mana ke Dubes nih? Ke Dubes. Sampai ke Dubes. Oh ini, ke Dubes Amerika Serikat ya. Sampai sini aja cukup ya. Nggak usah banyak-banyak. Oke, sampai sini aja udah. Ini di tengah-tengah saya anggap aja oke lah. Nggak apa-apa. Dah sampai sini ya. Nah ini ke sini nggak apa-apa nih tambah-tambah ini. Ke sinilah nggak apa-apa. Oke. Ke sini. Nah ini ke sini nih. Oke. Oke ini ke sini. Oke ini ke sini nih ya. Oke. Nah ini kerumunan. Nah kita mau hitung Tamrin. Oke, sampai ada juga tembus ke ini, ke Kebon Siri. Ya, Kebon Siri, perempatan Kebon Siri. Nah, ini sepertinya ke sini. Oke, ini ke sini ya. Oke, perempatan Kebon Siri. Nah, sinilah Kebon Siri. Ya. Terus Tamrin masih lurus. Nih Tamrin lah ya. Tamrin mau sampai mana? Tamrin mau sampai ke ini aja. Eh, apa namanya? Perbatasan Bundaran HI. Ya, sini Tamrin. Oke. Oke, Tamrin. Ini mana nih Bundaran HI? Lama banget Bundaran HI muncul. Bundaran HI. Oh, jauh juga ya. Ke Bundaran HI ya. Kayaknya sini deh.
Oh enggak, masuk sini. Tamrin tuh. Oke, ini Tamrin lah ya, ini Tamrin lah ya. Sampai ke bundaran HI, perbatasan. Oke, sini wes. Plek, dah. Ini kita lihat berapa luasnya. Baru 578.847 orang. Dengan luas 385.898 meter persegi. Mana lagi nih? Udah nggak ada lagi kan? Kita cek lagi. Kita cek lah ya, kita cek nih. Oh, Kebon Siri, sepanjang Kebon Siri belum. Ya, Kebon Siri. Tambahin lagi sepanjang Kebon Siri katanya. Info dari Polda itu sepanjang Kebon Siri. Ini tambahin lagi. Ya, ke sini tambahin lagi. Nah, ini tambahin lagi yang Merdeka mana nih? Merdeka Tenggara. Ya. Pastinya kan ini penuh dia. Dah. Ke sini ketemu. Mana yang belum nyatu? Oh, ini belum nyatu. Ini kan penuh nih. Ya kan? Ini kan penuh nih. Jalanan ini penuh. Oke. Ini penuh. Yang bermuasal ke Monas ya. Ini titiknya Monas. Ketemu sini. Ya. Terus mana lagi? Sepertinya ini juga dipakai. Nih. Yang seperti ini dipakai. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Dipakai. Gini ya dipakai nih. Ini juga dipakai. Udah padat semua ini, ya kan? Wow. Kita zoom out dulu. Di zoom out. Nah, ini teman-teman ya. Ini adalah lokasi daripada 212 Reoni 2 bukan Reoni ini baru ini permulaan ya motornya ya. Yang ada di tahun 2016. Ya, ini ya. Lokasinya Tugu Tani, kemudian Gambir, Medan Timur, muter ya kan semuanya sampai sini, sampai Tamrin, Jalan Budi Kemuliaan, kemudian Kebon Siri, dan titiknya ada di Monas ya. Titiknya ada di Monas. Ini totalnya adalah 439.696 meter persegi. Dan pesertanya adalah 659.544. Tidak sampai 1 juta. Ya, tidak sampai 1 juta. Oke, kita akan coba analisis juga. Kita naikkan densitasnya. 1,7 orang. Itu 747. Oke, densitasnya. Saya naikkan lagi 2,15 orang per meter persegi. Ini sudah mulai warnanya menjadi oranye. Ini crowded sedang. Ya. Ini ada ada warningnya. Kalau kita mau mencapai 7.500.000,
maka dia semakin merah. Ya, dia semakin merah. Mustahil. No. Mau ke angka 2 juta aja mustahil. Oke. Artinya semakin dia longgar, semakin dia kecil, maka densitasnya menurun. Maka warna ataupun indikatornya akan melemah menjadi hijau. Hijau ini adalah standar yang normal dan wajar karena ini area terbuka bukan ruangan tertutup. Jadi masih bisa kemungkinan orang untuk untuk berbagi tempat. Kecuali kalau di tempat yang tertutup, maka dengan densitas yang lumayan signifikan, maka otomatis akan penuh, ya, sesak. Tapi ini wilayah terbuka, bukan wilayah tertutup. Gitu ya. Oke, jadi asumsinya, bukan asumsi lagi, udah ilmiah. Kita bicara ilmiah. Peserta 212 aksi bela Islam tahun 2016 tidak sampai 1 juta. Bahkan narasi jutaan tidak ada. Hanya 659.544 estimasinya. Dengan menggunakan lahan 439.696 meter persegi. Bahkan ini toleransinya banyak banget. Ya, toleransinya banyak banget teman-teman. Ini kayak Medan Merdeka Selatan, ya. Ini saya pakai semua, mau yang trotoar ataupun apa, enggak, saya pakai semua. Dan ini adalah asumsi tidak ada celah atau longgar. Ini seperti long march, baris berbaris, dari ujung ke ujung. Tidak ada mobil yang lewat, tidak ada pedagang yang masuk, tidak ada gerobak pedagang. Ini murni orang yang berjalan long march dari Tugu Tani, kemudian mengelilingi Stasiun Gambir, Merdeka Timur, Merdeka Barat, Merdeka Utara, Merdeka Selatan, sampai menuju ke Monas. Monasnya sudah full dan kita tidak menggunakan akses untuk rumput ataupun tanaman ya. Ini akses jalan yang dipakai. Jadi sudah ketemu angka bahwasanya yang paling ilmiah adalah 659.544 orang peserta. Ini kita juga masih termasuk personel kepolisian, belum panitia dan seterusnya. Ini termasuk di dalamnya. Artinya orang yang terdeteksi yang ada di seluruh jalanan. Jadi sudah bisa dipastikan secara ilmiah itu sesuatu hal yang mustahil kalau misalkan jumlah pesertanya sampai 7,5 juta. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini menjadi perhitungan yang amat mudah. Teman-teman punya punya aplikasinya, teman-teman bisa mencoba juga. Nanti kalau misalkan ada acara haul Solo, haul apalagi itu, haul manalah gitu ya, haul Solo, haul Kuitang dan seterusnya. Untuk menghitung densitasnya sudah tahu 1,5 orang per meter persegi. Semakin tinggi densitasnya, maka semakin mustahil klaim itu akan dicapai. Kesimpulannya adalah kita harus jujur dengan data. Tidak boleh berbohong dengan data. Zaman sudah canggih, zaman sudah teknologi udah bagus, teknologi udah mumpuni, maka semua pun juga bisa dipelajari, semua pun bisa dihitung secara ilmiah menggunakan teknologi yang ada saat ini. Demikian dari saya. Ya, demikian dari saya. Terima kasih.